kenapa disebut orang yang sama baiknya dia hari ini dengan hari kemarin? Kenapa dia disebut merugi? Karena usianya makin habis, dia makin dekat ke alam kubur, tapi amalnya tidak bertambah, segitu-segitu saja. Maka orang yang sama kebaikannya hari kemarin dengan hari ini disebut orang yang rugi, karena dia itu makin dekat kematian, amal tak bertambah. Kenapa orang yang lebih buruk hari ini ketimbang hari kemarin celaka? Karena sebentar lagi mati, dosa makin banyak. Yang kita inginkan harus lebih baik hari ini dibanding hari-hari kemarin. Apa sebab? Aku sebentar lagi akan mati berjumpa dengan Allah, harus kutingkatkan amalku karena kesempatan makin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kita aminkan doa kita di awal majelis ini. Allahumma faqihna fid din, amin. Wa 'allimna ta'wil, amin. Wahdina ila siratikal mustaqim, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua beserta segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, tokoh masyarakat, tokoh agama, nenek mama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan Rajab. Bertepatan hari ini, subuh ini, kita di masjid tempat paling mulia di muka bumi. Satu harapan kita kepada Allah, semoga asbab kita masuk di bulan mulia, di tempat mulia. Moga-moga kita semua juga menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehatnya? Alhamdulillah sehat. Yang pertama, Ustadz tanya Ustadz Haji, sampai jam berapa abang ceramah Adinda? Saya bilang sampai jam berapa saja lah bang, jam 7 pun jadi, setengah jam pun jadi. Saya tengok di jam tangan saya sekarang 9 menit menjelang jam 6. Biasa jam berapa Ibu selesai di sini ceramah? Kalau subuh? Terserah, terserah pula ya. Karena ini pun jam dinas, Sabtu masih ada kita yang masih aktif dinas. Nanti kalau dibuat panjang-panjang takutnya terganggu kewajiban kita. Jadi insya Allah paling lambat sampai syuruk lah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti tidak terganggu. Saya lebih terpancing ucapan terakhir dari Ustadz Hadi tadi. Kalau abang Anda bisa setengah jam supaya bisa kita cepat sarapan, kata dia. Dalam hatiku ada sarapannya ini pikir begitu. Kalau ada biar cepat-cepatkan sedikit. Ada Ustaz tadi sarapan? Ada. Mungkin kata dia. Nggak jelas juga kau ini. Kalau ada biar cepat ku buat. Tapi kalau tak ada biar ku lama-lamakan. Apa yang mau ditunggu ya enggak? Ada enggak? Ada mungkin. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan semua niat-niat baik, partisipasi untuk membangun syiar agama ini, semua itu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berapa yang mau Ustaz sampaikan pada subuh ini? Ada 4 Bapak Ibu. Banyak tuh Pak Ustaz. 4 ini saya singkat-singkat saja. Kenapa tidak tua Pak Ustaz? Karena zamannya sekarang lagi heboh-heboh dengan nomor. Kalau saya nanti ceramah 2, nanti kena posting, disuruh di
dibilang saya mendukung nomor 2. Nanti kalau saya ceramahnya nomor 3, dibilang pula saya mendukung calon nomor 3. Nomor 4 Pak Ustaz, antisipasi saja. Presiden kita hanya sampai nomor urut 3. Betul Bapak Ibu? Kalau 4 saya ceramahkan aman saya. Tak pernah nampak mendukung nomor 1, tak mendukung nomor 2, tak mendukung nomor 3, nomor 4 kalaupun dipelesetkan orang paling-paling itu dari temuan besok Bapak Ibu. Intinya saya usahakan suruh ini ceramah tidak akan pakai tangan atau pakai jari karena serba sensitif sekarang Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang baik-baik dan juga niat yang baik, mudah-mudahan semua niat baik itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama Bapak Ibu, judul kajian kita ini adalah isti'dad. Apa Bapak Ibu judulnya? Tidurnya kalian. Nah, judulnya adalah isti'dad. Apa Bapak Ibu? Ngomongnya saja udah payah, apalagi selesai ceramah nanti. Apa judul ceramah seorang putih tadi? Apa dibilangnya? Itu bilang. Terjemah bahasa Indonesia. Isti'dad itu Bapak Ibu ada salah satu pengertian yang paling mudah. Isti'dad itu adalah persiapan. Apa judulnya Bapak Ibu? Persiapan. Apa yang mau disiap-siapkan nih Pak Ustaz? Mumpung Bapak Ibu kita berada di bulan Rajab, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan menyongsong bulan suci Ramadan supaya nanti Ramadannya sukses. Apapun pekerjaan di dunia ini Bapak Ibu, kalau itu serba mendadak, maka biasa hasilnya tak maksimal. Betul tak Bapak Ibu? Ustaz Hadi ini hobi sekali main poli Bapak Ibu. Tapi kalau sampai dia begitu nanti buka mata langsung main poli, kaku nggak dia? Kaku lah. Cristiano Ronaldo pandai main bola, nampak Bapak Ibu. Tapi kalau sampai baru bangun tidur suruh Cristiano Ronaldo itu main bola, laga langsung tanding, dia juga akan kaku. Artinya Bapak Ibu, sedangkan orang yang hobinya dan profesional, kalau tak ada persiapan juga tidak akan dapat hasil maksimal. Apalagi Ramadan, kita kan sudah tahu kisi-kisi bocoran amal-amal Ramadan. Pasti nanti Ustaz cerita puasa, pasti Ustaz cerita sholat tarawih, dan pasti ada amal-amal yang harus kita mulai dari bulan Rajab ini. Maka satu sudah dikasih tadi bocorannya sama Ustaz Hadi, banyak-banyak kita ayat koma. Yang pertama membacakan doa. Doa ini mirip dengan doa mau makan, jangan salah-salah pasang. Yang betul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Mirip kan Bapak Ibu dengan doa makan kan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan. Jadi tikungan tajamnya di B-nya saja. Kalau Bapak lanjutkan bima menjadi doa makan. Tapi kalau Bapak bisa melanjutkan di Rojaba, selamatlah dia menjadi doa bulan Rajab. Berapa bulan doa ini dibaca Pak Ustaz? Paling sedikit 2 bulan Bapak Ibu. Karena artinya pun, ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab dan beri kami keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Dengan lafaz yang berbeda, ada menyebut wa ballighna fi Ramadan, wa ballighna ila Ramadan. Semuanya boleh, tidak apa-apa. Kalaupun dia pakai wa ballighna Ramadan tanpa pakai fi, tanpa pakai ila, silakan, monggo, tidak apa-apa. Jelas Bapak Ibu? Udah hafal Ibu doa ini? Baca dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Coba Bu.
Allahumma. Kami tidak dapat kalian kan? 1, 2, 3 ya. Allahumma. Nah, sebagusnya ibunda, bapak juga tak usah ditasydidkan shimnya, dia lanjutkan saja. Yang betul itu wasya'bana, jangan wasya'bana. Yang betul wasya'bana wa balighna Ramadhana, begitu ya. Aku dah hafal doa itu Pak Ustaz. Aku dah sekolah dulu, payah disambungin mengucap bahasa Arab. Boleh bukan dipakai bahasa Indonesia, Melayu, bahasa Mandailing, bahasa Batak Toa, bolehlah. Penting ibu paham yang ibu doakan itu yang penting. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. 1. Yang kedua, main tangan juga, bukan? Nanti pas pergi di bawah putra jangan potong ya, supaya jangan jadi kemuan. Ini bahaya saya sekarang ini Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini, doakan ini saat terbit matahari dan saat terbenam matahari. Zikirnya sebanyak 70 kali. Ini Bapak Ibu mau terbit matahari pagi ini atau mau terbenam? Terbit. Zikir ini pagi inilah amalkan setelah selesai nanti ceramah ini. Jangan pas Ustaz ceramah Bapak Ibu amalkan. Nanti terakhir tak konsentrasi kalian dengan ceramah ini. Setelah saya kasih zikirnya, Bapak Ibu asik berzikir semua, tak ada yang dengar ceramah. Pendek zikirnya 70 kali. Siapa yang mengamalkan ini khusus amalan di bulan Rajab, akan Allah pelihara dia, kulitnya tak akan disentuh api neraka. Apa zikirnya Pak Ustaz? Supaya gampang terekam sama Bapak Ibu. Apa ayat ibu bacaan ketika kita duduk antara dua sujud dalam sholat? Apa bacaannya? Ada 8 bukan? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gitu kan? Ambillah nomor 1 dan nomor 2 dan tutup wa tubu alayya. Berarti berbuatlah zikir ini berbunyi Rabbi firli warhamni wa tubu alayya. Rabbi firli warhamni wa tubu alayya. Sekali lagi ya. Rabbi firli warhamni wa tubu alayya. Rabbi firli, ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, wa tubu alayya, dan terimalah taubatku. Alayya, aku maksudnya. Kalau alayna, atas kami. Ini kalau pakai mix seperti ini, banyak jamaah salah dengar dia. Ustaz tadi ngomong alayna atau alayya? Pakai ya. Alayya. Jelas ibu ya? Nah, kita baca 1, 2, 3 ya. Rabbi firli warhamni wa tubu alayya. Rabbi firli warhamni wa tubu alayya. Bacalah ini Bapak Ibu selama di bulan Rajab ini, habis sholat subuh dan habis sholat asar. Berapa kali Pak Ustaz? Sikitnya 70 kali. Lama itu Pak Ustaz? 50 kali. 50 pun kelamaan itu Pak Ustaz. Tidak usah kau berzikir, biar tenang. 70 itu 5 menit selesai Bapak Ibu. Kan pendeknya. Cuma kita minta terus keringanan. Mumpung di bulan Rajab, sudahlah, amalkan saja. Nanti Sya'ban lain lagi amalannya. Sudah berapa Bu? Ada 2. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 2. Yang ketiga, sudah berapa puluh kali kita Bapak Ibu ikut Ramadan ini. Tahun ini tadi sudah minta sama Allah, sampaikan aku ya Allah bertemu dengan Ramadan. Artinya pengen betul kita di Bapak Ibu.
Sementara berpuluh kali Ramadan ini berulang-ulang setiap tahun, mudah-mudahan setiap tahun kita terus ada peningkatan kualitas amal. Jangan monoton. Apa sebab? Kenapa disebut orang yang sama baiknya dia hari ini dengan hari kemarin? Kenapa dia disebut merugi? Karena usianya makin habis, dia makin dekat ke alam kubur, tapi amalnya tidak bertambah, segitu-segitu saja. Maka orang yang sama kebaikannya hari kemarin dengan hari ini disebut orang yang rugi, karena dia itu makin dekat kematian, amal tak bertambah. Kenapa orang yang lebih buruk hari ini ketimbang hari kemarin celaka? Karena sebentar lagi mati, dosa makin banyak. Yang kita inginkan harus lebih baik hari ini dibanding hari-hari kemarin. Apa sebab? Aku sebentar lagi akan mati berjumpa dengan Allah, harus kutingkatkan amalku karena kesempatan makin sedikit. Ibarat umur itu Bapak Ibu, air ini dalam mineral ini. Jadi usaha kutip berapa umurmu sekarang? Saya Bapak Ibu katakanlah 26 tahun. Contoh 26 berarti segitu lagi. Kalau 30 turun, makin sampai 40 turun, nanti makin sampai 50 turun. Orang putih sekarang berapa umurmu Bang? 50? 70? Belum datang. 50 dulu kan? 50 di sini lah. 60 turun sedikit lagi. 70 udah di sini tuh Pak Ustaz. 71 tahun. Nah, itu tinggal menetes-netes saja lagi. Apa sebab? Kalau lihat hadis Nabi, a'maru ummati, umur umatku baina 60 wa 70, antara 60 tahun dan 70 tahun. Sedikit yang lewat 70 tahun, berarti kalau airnya ini sudah kosong, apakah ini Bapak Ibu akan bertambah kalau dituang? Jawabnya tidak. Begitulah umur itu Bapak Ibu. Ibadah enggak ibadah, yang penting tiba masanya kita akan mati juga. Sholat enggak sholat, tiba masa akan mati juga. Dan kan bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Mumpung air ini masih banyak, masih separuh, masih 2/3, manfaatkan, buat amal terbaikmu, karena sebentar lagi umur ini akan habis Bapak Ibu. Caranya, di Ramadan yang menonjol amal itu pertama adalah puasa. Jadi puasa ini Bapak Ibu setiap tahun berulang. Di manakah letak bulan puasa itu yang paling panjang kita berpuasa? Semua kita tahu pasti bulan suci Ramadan. Kalaupun Bapak Ibu mampu puasa Daud, puasa sehari buka sehari, berarti 1 bulan Bapak Ibu hanya dapat puasa 15 hari, karena sebulan 30 hari. Maksud Ustaz gimana? Kalau ingin sukses Ramadan tahun ini dibanding tahun semalam, latihan riyadhah tahun ini harus lebih hebat dari tahun semalam. Caranya Pak Ustaz, Bapak Ibu, kalau tahunnya Ramadan itu identik dengan puasa, tidak ada cara lain kecuali mulai bulan Rajab ini, Sya'ban besok harus kita perbanyak puasa sunnah kita. Ini sekarang sudah tanggal 15 nih, pertengahan Rajab nih Bapak Ibu. Mak, udah berapa puasa Rajab ini? Sudah ada apa belum? Dari jawaban kalian belum ada kalian puasa ini. Orang yang tak ada puasa Rajabnya, orang yang tak ada puasa Sya'bannya, nanti masuk Ramadan, tengoklah Bapak Ibu, beraneka ragam manusia ini menghadapi puasa Ramadan itu. Ada hari pertama langsung ditengoknya dunia ini berputar-putar. Gempa kata dia, enggak kata kawannya. Kok ku tengok berayun-ayun kata dia. Bukan gempa, bukan dunia ini berayun. Kau oyong, kurang darah. Apa sebab? Lambungmu selama 11 bulan tak pernah kau ajari dia dikosongkan atau berpuasa. Begitu tanggal 1 Ramadan masuk, maka dia katakan, memang tersiksa masa puasa ini kata dia. Bukan tersiksa, kamu yang tak ada persiapan. Kasih tingkatannya. Puasa yang paling mantap pertama, Pak, main tangan juga saya. Pak yang ceramah ini, tidak apa-apa itu ya Bang, tidak apa-apa itu.
Tidak apa-apa lah. Puasa yang paling mantap tingkatannya puasa Nabi Daud. Kalau mampu di Rajab ini puasa Daud, berarti Bapak Ibu startnya kemarin dari tanggal 1, Bapak Ibu sudah dapat puasa 1 bulan ini nanti 15 hari. Sya'ban nanti dapat 15 hari. 15 tambah 15 sudah 30 hari. Masuk Ramadan ringan saja. Apa sebab? Ibu sudah training, Bapak sudah training. 15 hari itu Pak Ustaz lama, itu setengah bulan itu kan. Ya, tidak mampu Pak Ustaz, turunkan sedikit dosisnya. Ada Pak Ustaz? Ada. Puasa di bulan Rajab 8 hari. Dalilnya Pak Ustaz, puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 bulan itu 4 pekan. Kalau ayah Umar puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, maka 2 kali 4 berapa? 8. Maka orang yang puasa Rajab 8 hari, nanti Sya'ban dia dapat 8 hari, masuk Ramadan dia tak akan kesulitan Bapak Ibu. Apa sebab? Sudah biasa. 8 hari kelamaan tuh Pak Ustaz. Ada lagi pilihan ketiga? Ada Bapak Ibu. Kita kan tawar-menawar ini sekarang. Karena sudah sama-sama kenal kita nanti kasih yang paling mudah lagi. Orang putih sudah didengarkan ini. Mana yang paling mudah ini? Pikirnya itu. Puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Kecuali di bulan Zulhijjah bulan 12, 13 itu hari tasyrik haram puasa. Kalau ada orang bertanya, ketika tiap bulan Hijriah Pak Ustaz kan ada puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan, betul. Di bulan berapakah yang bergeser tanggal Ayyamul Bid? Dijawab bulan 12. Kenapa? Karena 13 itu hari tasyrik bulan Zulhijjah. Berarti Rajab Sya'ban tetap dia Ayyamul Bidnya tanggal 13, 14, 15. Siapa yang berpuasa setiap bulan ini 3 hari, Sya'ban nanti 3 hari, maka nanti masuk Ramadan agak-agak lebih ringan lah insya Allah. 3 hari pun payah berpuasa Pak Ustaz. Ada di bawahnya lebih, ada Bapak Ibu. 2 hari. Kapan tuh Pak Ustaz? Sehari menjelang masuk Rajab, sehari menjelang berakhir Rajab. 1 di pangkal, 1 di ujung. Nah, itu pun jadilah. Aku Pak Ustaz itu pun payah kali puasa. Memang amal di dunia ini yang paling sulit puasa bila Pak Ustaz. Aku kalau sholat gampang sama aku, infak gampang. Tapi kalau puasa memang payah kali puasa. Karena aku orangnya suka makan kata dia. Tidak bisa aku puasa loh Pak Ustaz sehari pun. Kalau kau tawar juga yang 2 hari ini, sehari di pangkal, sehari di ujung, jawaban biarpun kita sudah saling kenal, tak ada pilihan lagi kecuali mati sajalah Bapak Ibu, karena itu pilihan yang paling tepat. Tak ada lagi itu Bapak Ibu. 2 hari ini pun Bapak Ibu tawar lagi, tak ada lagi pilihan. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya qadha puasa Ramadan tahun semalam, inilah kesempatan mengqadha, menggantinya. Saya yakin bapak-bapak tak ada lagi puasa Ramadannya yang belum diganti. Oma-oma yang saya khawatirkan, anak gadis kita di rumah yang saya khawatirkan. Apa sebab? Karena kalian dikasih Allah rukhsah, keringanan. Kalian sekali sebulan datang tamu bulanan ujur syar'i. Hadis Aisyah, na'muru bi qada'is shaum wa la na'muru bi qada'is shalah. Ini hadis Aisyah bulan Ramadan. Kalau kami sedang halangan, kata Aisyah, kami disuruh Rasulullah mengqadha puasa, tapi kami tak disuruh mengqadha sholat. Jadi puasa Ramadan ibu-ibu ketika sedang halangan itu wajib diganti. Jangan disamakan dengan sholat. Kalau sholat itu dispensasi keringanan sama kalian perempuan. Tapi kalau bertepatan kalian halangan di bulan Ramadan, puasamu tetap qadha, ganti. Tanya omakku dulu subuh ini, masih ada ibu-ibu yang belum bayar qadha puasa tahun kemarin? Tak pun kalian jawab dari muka ibu-ibu,
masih ada hutang kalian Ramadan tahun semalam. Kesempatan di bulan Rajab niat, ya Allah mulai besok saya niat puasa qada mengganti puasa Ramadanku. Bisa pahalanya dapat 2, bisa dapat 3, bisa dapat 4. Cuman pahalanya dibuat 4, puasanya sehari saja. Caranya Ustaz, niatkan saja Bapak Ibu mengganti puasa Ramadan. Nanti kalau bertepatan itu di bulan Rajab, dapatlah pahala puasa Rajab. Kalau bertepatan itu di hari Senin atau Kamis, dapatlah puasa sunnah di Kamis. Kalau bertepatan itu di tanggal 13, 14, 15, dapat jadi pahala puasa sunnah Ayyamul Bid. Sehari puasanya bisa 4 pahalanya Bapak Ibu. Qadokmu terbayar, puasa Rajabmu dapat, Senin Kamis dapat, Ayyamul Bid dapat. Kalau itu Bapak Ibu lakukan. Sekarang ibu-ibu kejar kesempatan ini. Bertanya jemaah, bagaimana Pak Ustaz? Besok sudah Ramadan, kodokku tinggal 1 lagi, ada kesempatan lagi. Kalau bertemu Ramadan tahun semalam dengan Ramadan tahun ini, maka kemudian Bapak Ibu nanti jeli dan tangkas jelas mendengarkan ceramah Ustaz biar gak salah paham. Nanti datang Ustaz berceramah, ibu bapak yang tinggal puasa Ramadannya tahun kemarin udah jumpa lagi dengan tahun ini, 1 Bapak Ibu tinggalkan, maka didenda Bapak Ibu menjadi 5 dibuat gantinya. Ibu berpikir 1 saja udah payah kali berasa, 5 pun lagi ceramah Ustaz ini kacau lah pikirnya. Ada yang menyebut lagi 1 menjadi 2 karena didenda. Kalau yang paling kuat pemahaman pendapat para ulama kita Bapak Ibu, tolong ini simak baik-baik, ini rekamannya ada. Di mana Pak Ustaz? Tinggal puasa Ramadan tahun semalam. Contohkanlah besok kita sudah 1 Ramadan. Hari ini Bapak Ibu tak puasa, berapa tinggal hutang? 1 lagi. Bagaimana Pak Ustaz ini cara menggantinya? Menggantinya nanti mulai dari tanggal 2 Syawal. Tanggal 1 Syawal haram puasa. Kalau orang bertanya, berapa hari Pak Ustaz dalam Islam itu yang haram puasa? 5 hari. Hari pertama tanggal 1 Syawal, hari kedua 10 Dzulhijjah Idul Adha, tambah hari Tasyrik 3, 11, 12 dan 13. 5 hari. Pendapat ulama satu lagi tambah 1. Apa itu? Hari yang disebut dengan syak, hari yang meragukan, sudah masuk Ramadan besok atau enggak. Daripada ragu-ragu, jangan puasa, itu pun haram berpuasa. Jelas Bapak Ibu? Kalau bertemu Ramadan tahun dulu dengan tahun ini, kodok masih belum terbayar, tinggal 1 lagi. Jumlah tidak korobah, cuman disebut menambah dengan membayar fidyah. Yang paling kuat kalau kita masyarakat ini. Bagaimana fidyahnya Pak Ustaz? Sehari saya tinggalkan puasa Ramadan, masuk Ramadan tahun ini belum saya ganti, tanggal 2 Syawal saya berpuasa. Aku mengkodok puasa Ramadan 2 tahun yang lalu karena Allah Ta'ala. Sehari itu saya puasa, saya tambahkan dengan fidyah. Apa fidyah itu Pak Ustaz? Tebusan, kifarat, balasan karena melalaikan 1 kewajiban yang disebut dengan puasa. Caranya Pak Ustaz, puasa ini bisa dibuat fidyahnya dengan memberikan makan kepada 1 orang miskin. Bahasa Qur'annya fa fidyatun ta'am miskin, maka fidyah itu berikan kepada orang miskin, seorang saja. Caranya Ustaz, carilah nanti di petatur atas ini, ada tak di sini orang miskin? Ada, datangi dia. Pak, ya, Bapak sehari berapa kali makan? 3 kali lah. Malam makan makan nasi uduk dah? Tidak, cuma 3 kali saja. Pagi, siang, sore. Malam tak makan Bapak lagi? Tidak. Kalau Bapak biasanya masak atau beli? Kata dia, saya tidak ada lagi punya orang rumah. Kenapa? Sudah meninggal. Oh, jadi semana ini? Saya beli terus di Ampera katanya. Berapa 1 bungkus nasi Ampera Bapak beli? 15.000 katanya. Berarti Bapak berapa kali makan?
Yang paling bagus fidyah itu belikan yang mentah lengkap dengan lauk pauknya. Tapi kalau terasa repot, bisa juga kata ulama dengan duit. Berapa fidyah sampai 2024 di Pak Ustaz? Maka dibuatlah supaya gampang diingat. Sehari kau tak puasa, fidyahmu 50.000 rupiah. Jelas Bapak Ibu? Aku Pak Ustaz 50 berat kali kurasa. Ku cari orang miskin yang gak terlalu buat makan pada dia. Cari-carinya. Wah ya, Bapak udah tua kan? Betul. Berapa kali makan buat sehari? 3 kali lah kata dia. Kalau berdasarnya beli makan di rumah makan berapa sebungkus? 15.000 kata dia. Tapi Ustaz itulah 15.000 sekali beli, dah campur kuahnya dengan nasinya. Kenapa gitu Pak? Yang sekali beli ini tahan sampai nanti sore tidak basi. Jadi Bapak cuma 15.000 sehari biayanya. Iya kata dia. Akhirnya aku bayarkan fidyahku 15.000 sehari. Tidak sah. Itu namanya hitung-hitungan dengan Allah. Jadi gimana maksudnya? Fidyah itu sesuai ukuran yang normal saat ini. Bisa saja kalau panjang umur besok 2035 mungkin fidyah itu bisa naik 70.000 sehari atau 100.000 sehari, tergantung keadaan, kebiasaan, kebutuhan masyarakat kita. Jelas Bapak Ibu? Bayar fidyah ini perlu nggak Pak Ustaz? Wah ini fidyahku kau terima ya. Perlu nggak itu? Nggak usah. Datang saja, antarkan, niatkan sudah. Nanti kalau dibahasakan ini fidyah kata dia. Apa fidyah itu kata dia? Jangan kau tanya-tanya, aku tak paham. Itu yang bilang nanti. Niatkan saja. Ini bayar fidyah. Ini kalau denda terhadap puasa yang kita tinggal belum sempat kita ganti. Ilmu ini berkaitan dengan ayah ibu yang sudah mengaji. Sering kami mendengar para ustadz ini. Ada ayah ibu mertua di rumah tinggal dengan kita. Ada ayah ibu kandung orang tua kita tinggal satu rumah dengan kita. Mumpung ayah masih hidup, omak masih hidup, awak mengaji, jangan salah amalkan kaji. Kalau omak awak berumur 70 tahun, ayah berumur 80 tahun, dia kan sudah mulai uzur. Anak yang tak mengaji pasti dia bilang, ayah terlagi mati, puasa ayah puasa kata dia. Kalau anaknya mengaji, apa kata dia? Ayah, masih sanggup ayah puasa besok Ramadan tahun ini? Rasa-rasanya, jangankan sekarang. Waktu muda pun ayah aku puasa kata dia. Ini parah di kawan ini. Maksudnya gimana? Aku memang ingin kali puasa. Tapi nak kata dokter, kalau puasa aku tambah penyakit ayah ini. Kalau ayah tak mampu puasa, oma tak mampu puasa disebabkan karena penyakit yang tak diharapkan sembuh, anak menantulah yang akan membayarkan fidyahnya. Ayah, boleh ayah tak puasa, boleh oma tak puasa, maka jaga saja jangan sampai menampakkan kalau awak tak puasa. Makan minum ayah di kamar saja, jangan keluar, nanti nampak cucu jadi fitnah. Sehari ayah omak di rumah tak puasa, bayarkan fidyah mereka. Untuk ayahku sehari, omakku sehari. Itu bentuk bakti anak yang sudah mengaji kepada kedua orang tua. Jelas Bapak Ibu? Jangan dipaksa-paksa ayah awak umur 70 tahun puasa ayah. Karena ini bentakan ini meninggal ayah. Jangan kau tak puasa ayah. Nanti payah kita puasa ya. Tak mampu aku lagi kata ayah puasa. Bapak tengoknya dari Masjid Al-Ikhlas itu cuma beda tembok saja, yang lahan dulu yang dekat kali ke situ. Datang ayah rumahnya, ditakut-takutin yang pula orang tuanya. Anak yang sudah mengaji jangan. Kalau ayah tak mampu, tugasmu bayarkan fidyahnya karena ada penyakit yang tak diharapkan sembuh. Berapa Bapak Ibu? Udah 3. Latihan puasa dari sekarang. Subuh ini tak ada Bapak Ibu yang puasa. Ada yang latihan puasa di Pemangku itu sudah mau habis pula tehnya. Ada puasa ini. Senin besok mainkan lagi Bapak Ibu. Ustaz puasa, saya pun agak payah saya puasa. Kenapa Ustaz? Saya penceramah, banyak ngomong. Jadi payah saya puasa Bapak Ibu. Berarti Ustaz nyuruh-nyuruh orang puasa, Ustaz tak puasa. Saya puasa juga Bapak Ibu. Cuma tengok momennya. Kalau jadwal tidak terlalu padat, puasa saya. Kalau jadwal padat, berdalillah bagaimana caranya lagi. Tidak mungkin perasaan panitia itu disediakannya lontong sayur, itu awak sampaikan.
maaf ya Ustaz, tadi saya puasa pagi ini. Tersinggung tak beliau? Tersinggung tak? Tak mungkin saya makan. Biarpun saya niat tadi sahur, saya puasa hari ini. Kalau datang lontong sayur ini, saya pastikan saya makan tuh boy. Apa sebab? Menghargai panitia, karena hukum puasa ini adalah sunnah. Boleh tuh Pak Ustaz, bolehlah memilih lanjut puasa silakan, batalkan pun monggo. Yang tak boleh bulan Ramadan. Jelas tadi? Kau pantau nggak lontong itu ada nggak dia? Maksudnya apa? Diam-diam aja di situ, nanti tak ada sarapan kita ini. Nah, terakhir Bapak Ibu nomor 4, 624. Kalau lagi syuruk pasti ini. Yang terakhir adalah latihan yang harus dibuat Rajab Sya'ban Bapak Ibu, karena malam-malam Ramadan itu ada sholat sunnah tarawih. Ilmunya mudah saja, pengamalannya sulit. Berapa menitkah biasanya sholat tarawih dengan witir Pak Ustaz? Al-Ikhlas berapa rakaat tarawih Pak Hadi? 8, witir 3, 8 tambah 3 11. Tembus nggak 45 menit? Kalau haji imamnya besok Ramadan tahun ini tidak sampai itu 25 selesai digibasnya. Supaya Bapak Ibu tiap tahun jangan mengeluh kalau imam lambat bacanya, panjang ayatnya, supaya jangan mengeluh. Persiapkan dari sekarang. Apa persiapannya Pak Ustaz? Kalau boleh Bapak Ibu Ustaz usul, kita buatlah. Kalau biar semangat bagus sendiri pun silahkan. Apa itu Pak Ustaz? Yang bisa membandingi lamanya sholat tarawih, itu ada salah satu sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah tasbih. Pernah Bapak Ibu sholat sunnah tasbih? Berapa kali Bapak Ibu semenjak lahir ke dunia ini sholat tasbih? Rasa-rasanya Pak Ustaz aku belum pernah kata dia. Mendengar dan baru ini aku dengar kata dia. Siapa yang bisa sholat sunnah tasbih, apalagi sering dia lakukan, ini nasihat Nabi kepada pamannya. Apa katanya? Kata beliau, wahai paman, sholat sunnah tasbih ini salah satu manfaatnya menghapus satu dosa-dosa. Kalau bisa dilakukan sekali dalam sepekan, bagus. Tidak mampu sekali dalam sebulan, itu pun bagus. Tidak mampu sekali sebulan, sekali setahun tak mampu, sekali seumur hidup. Orang pun tidak pernah memang sholat sunnah tasbih. Ditanya malaikat besok itu, berapa tahun kau dulu hidup di petakun atas tuh? Aku hitung semenjak lahir terakhir anak 7 dan aku selesai baru pulang. Tidak ada putih catatan sholat sunnah tasbih sekalipun, kata malaikat itu. Hilaf aku ya Allah. Jangan abang katakan hilaf, sudah kusampaikan ilmunya Allah. Sekali seumur hidup pernah membuktikan awak hidup di dunia ini sampai akhir balik sehat akal, maka awak pastikan sekalipun jadilah awak pernah sholat sunnah tasbih. Caranya Ustaz, berjamaah boleh, sendiri pun boleh. Kalau dilakukan malam hari, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dilakukan di siang hari, 4 rakaat sekali salam. Kaifiah caranya, mulai nanti malam angsur-angsurlah. Kalau Bapak Ibu mau ikut gabung, datang ke masjid dekat rumah, Masjid Al-Hidayah. Nanti kita buatkan di situ setiap tahun sholat tasbih berjamaah. Kapan tuh Pak Ustaz? Kadang biasanya menjelang Ramadan, kadang menjelang Sya'ban, tergantung permintaan jamaah Bapak Ibu. Jadi kaifiatnya abaikan saja dulu itu Bapak Ibu. Sikit lagi ini ya, biar saja dia ngomong situ. Kaifiatnya begini. Kenapa disebut ini sholat sunnah tasbih? Karena di dalam sholat ini banyak kita membaca tasbih. Sampai berapa Pak Ustaz dalam 4 rakaat kita baca tasbih? 300 kali tasbih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pelan bacanya, hampir Bapak Ibu 4 rakaat 45 menit. Orang yang terbiasa sholat sunnah tasbih, tidak ada apa-apanya sama dia sholat tarawih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa sebab? Udah terbiasa lama tegak, udah biasa lama ruku, udah biasa lama iktidal, biasa lama sujud. Orang yang biasa sholat sunnah tasbih, sepanjang apapun ayat yang mau dibuat imam, selambat apa bacaan imam, dan akan muncul lagi seperti penyakit setiap tahun orang ujung batu.
Apa penyakitnya? Diintipnya dulu imam itu dari belakang. Siapa imam awam besok? Sianum api aku pindah masjid, kata dia. Kenapa? Lambat bacaannya itu. Udah panjang, lambat lagi. Tempat sebelah setengah jam tembus, kata dia. Jujur Bapak Ibu, yang paling ramai masjid di ujung Batu ini, tarawihnya itu pasti yang paling cepat bacaan imamnya dan yang paling singkat, paling pendek ayatnya. Betul Bapak Ibu? Nah, kalian jawab, karena ini penyakit kita semua Bapak Ibu. Belajar dari sekarang ya, caranya. Tasbih ini gampang diingat, kaifiat yang beda hanya dua saja. Yang pertama Bapak Ibu, usolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala, dikerjakan di malam hari 2 rakaat. Sengaja sholat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Baca Fatihah, habis baca Fatihah baca ayat. Habis baca ayat, Bapak Ibu baca tasbih sebanyak 15 kali. Ini saja yang beda, selebihnya nanti semua 10. Ini saja yang 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau masih sempat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali nih Bu? 15 kali. Allahu akbar, ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Baca tasbih 10 kali. Omah hitungnya supaya jangan silap. Sami Allahu liman hamidah, habis rabbana lakal hamdu, baca lagi tasbih 10 kali. Sudah berapa? 35. Allahu akbar, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca tasbih lagi 10. Sudah berapa? 45. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni, habis itu baca 10 lagi. Sudah berapa? Habis itu sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca tasbih 10 lagi. Habis itu biasa kita hampir naik langsung takbir. Dalam sholat sunat tasbih itulah nomor 2 bedanya. Apa itu? Ada disebut dengan duduk istirahat, duduk istirahat sebelum tegak menjelang rakaat 2. Apa bacaan di sini Pak Ustaz? Tidak ada kecuali membaca tasbih 10 kali. Berapa jumlahnya serakaat Bapak Ibu? 75. 75 kali 2 rakaat 150. 150 dikali 2, 300 kali tasbih, 45 menit baru selesai. Sementara tarawih witir kadang hanya 30 menit. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terbiasa sholat sunat tasbih dari Rajab Sya'ban, nanti masuk Ramadan, tidak ada Bapak Ibu apa-apanya sholat tarawih itu. Paham Bapak Ibu? Itu saja kalau sudah paham. Sudah pas angkat ya Bang? Sudah bisa itu. Ya Bang tadi sudah bisanya itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Lalu latihan puasa. Tingkatan puasanya boleh puasa Nabi Daud, boleh puasa 8 hari Senin Kamis, boleh puasa Ayyamul Bid, boleh puasa sehari awal, sehari terakhir. Kalau tidak mampu juga paling tidak Bapak Ibu sehari pun jadilah. Sehari pun tidak juga berarti innalillah. Nah, ada lagi itu Bapak Ibu. Yang terakhir tadi latihan riyadhahnya sholat tarawih dimulai dari sekarang. Namanya sholat sunnah tasbih. Kalau ini Bapak amalkan beserta Ustadz amalkan, Ramadan tahun ini saya pastikan bisa lebih maksimal amal kita dibanding tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah. Inilah Bapak Ibu kajian subuh kita pada kesempatan yang barokah ini. Pastilah banyak kesalahan, kehilapan, keterbatasan ilmu, kebodohan kami. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustadz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.